Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Di tanggal 2 Mei 2025 ini kami PPS Kabupaten Banyumas akan menyampaikan berita resmi statistik inflasi Purwokerto bulan April 2025. Pada bulan April ini Purwokerto mengalami inflasi mantuman sebesar 1,1%. Kemudian inflasi tahun ke tahunnya yaitu April 2025 terhadap April 2024 sebesar 1,84%. Kemudian inflasi tahun kalender situsi April 2025 terhadap Desember 2024 sebesar 1,52%. Sementara di April kemarin ini indeks harga konsumen Purwokerto adalah 107,77%. Kalau kita amati pergerakan inflasi dari bulan ke bulan mulai April 2024 sampai 2025 dapat kita ketahui di grafik 2025 posisi April itu inflasinya lebih rendah dibanding bulan Maret 2025. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan April 2024, maka inflasi 2025 April 2025 ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding April 2024. Ya, jadi di April 2025 1,1%, sementara di April 2024 0,07%. Mari kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi mantuman maksudnya dalam hal ini. Kita lihat dari 11 kelompok pengeluaran, maka ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Yang pertama, inflasi yang terbesar terjadi di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 9,77%. Kemudian transportasi 1%, rekreasi, olahraga, dan budaya inflasi 0,41%. Kemudian penyediaan makan dan minuman, restoran 0,37%, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 2,16%. Sementara kelompok lainnya, makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi minus 0,74%, kemudian informasi minus 0,33%. Bagaimana andilnya? Kalau kita lihat andilnya di sini dari inflasi di April 1,1, andil terbesar dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yaitu andilnya 1,04%. Andil berikutnya yang terbesar adalah dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,13%. Kemudian kelompok yang mungkin meredam inflasi atau yang terjadi deflasi, andilnya yang pertama dari makanan, minuman, dan tembakau, yaitu andilnya minus 0,23%, dan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan minus 0,02%. Oke, kita lanjut mengamati kelompok, artinya 5 besar yang berperan dalam andil inflasi di April ini. Yang pertama kita lihat adalah masih tarif listrik. Seperti kita ketahui pasca diskon listrik, maka tarif listrik menjadi pemicu tingginya inflasi baik di bulan kemarin Maret dan saat ini di bulan April. Andil inflasi tarif listrik sebesar 1,04%. Diikuti emas perhiasan 0,12%. Ya, ini sangat mafhum karena posisi April adalah awal dari Idul Fitri. Kemudian tarif kereta api. Seperti kita ketahui di bulan yang lalu tarif kereta api relatif deflasi dengan adanya promo-promo yang dilakukan oleh Daop 5. Kemudian produk bawang merah. Bawang merah memberi peran 0,05% dan angkutan antar kota 0,04%. Mungkin kita lihat angkutan antar kota mengalami inflasi, tapi satu sisi yang terkait dengan angkutan adalah bahan bakarnya. Kita lihat di sisi sebelahnya bahan bakar bensin memberi andil deflasi. Tapi kita lihat dulu andil yang pertama terdeflasi. Yang pertama adalah daging ayam ras.
andilnya minus 0,12%, kemudian cabai rawit minus 0,09%, telur ayam ras minus 0,06%, dan beras minus 0,04%, bensin minus 0,02%. Jadi di sini kita ketahui Pertamax dan Pertamax Turbo mengalami penurunan harga di sini ya. Oke, kita lihat perkembangan inflasi kelompok transportasi, karena kita kemarin ada arus mudik, arus balik, asumsinya transportasi lah yang akan menjadi tren inflasi. Kita lihat grafik secara historis pada 2022 sampai 2024, kelompok transportasi selalu mengalami inflasi pada momen-momen Idul Fitri, kecuali tahun 2022. Inflasi April masih dalam periode hari besar Idul Fitri 2025 ini. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1% dengan andil inflasi sebesar 0,12%. Inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan tarif kereta api yang menyumbangkan andil inflasi sebesar 9,32% dengan andil sebesar 0,06%. Angkutan antar kota juga menyumbang inflasi pada April, yaitu sebesar 13,94% dengan andil 0,04%. Dan komoditas yang meredam inflasi atau kita kenal dengan deflasi pada kelompok ini adalah kelompok bensin dengan tingkat deflasi sebesar 0,53% dengan andilnya 0,02%. Pertamina melakukan penyesuaian harga bensin, yaitu di jenis Pertamax-nya turun dari Rp12.860 menjadi Rp12.500. Sementara Pertamax Turbo turun dari Rp13.950 menjadi Rp13.500. Kalau kita lihat grafik sebelahnya, itu perkembangan inflasi tarif kereta api. Kita lihat sangat jelas di April ini lonjakan inflasinya 9,32%, sementara di Maret sebelumnya mengalami deflasi ya. Jadi pengaruh promo-promo di era Ramadan kemarin sangat berpengaruh terhadap inflasi di April ini. Kemudian angkutan antar kota polanya hampir sama dengan kereta api, meski di bulan Maret tidak mengalami deflasi, tapi di April ini inflasinya lebih tinggi dibanding Maret. Oke, kita lihat beberapa komoditas pangan yang menyumbang andil deflasi. Komoditas utama penyumbang inflasi Maret April mantuman kita lihat adalah emas perhiasan. Itu grafik di warna merah adalah bulan April, warna biru adalah bulan Maret. Jadi emas perhiasan di bulan April memberikan peran inflasi yang sangat tinggi. Kemudian kalau bawang merah sebaliknya itu kalau kita lihat di bulan Maret, sementara di bulan Aprilnya bawang merah perannya menurun. Kalau kita lihat tarif pulsel di bulan April ini mengalami penurunan, artinya harga terjadi deflasi. Kemudian selanjutnya adalah bensin seperti yang sebelumnya kita sampaikan, juga deflasi. Beras di bulan April ini juga deflasi ya. Kemudian telur ayam ras, cabai rawit, dan daging ayam ras mengalami deflasi. Jadi kalau kita lihat grafik sangat jelas sekali biru dan merah, kontradiksi di beberapa komoditas antar bulan yang bisa bertolak belakang ya. Jadi beras, telur ayam ras, kemudian daging ayam ras yang tadinya inflasi di April ini mengalami deflasi. Kalau kita lihat daging ayam ras di sisi kanan itu ya, mungkin April ini pasca sudah masuk di Idul Fitri, ayam ras relatif mengalami penurunan ya. Jadi di Maret itu mengalami inflasi, kemudian di Aprilnya mengalami deflasi. Demikian juga dengan telur ayam ras. Kalau kita lihat cabai juga polanya hampir sama, hanya cabai di Maret masih mengalami inflasi yang relatif tinggi. Kita lanjut kita lihat inflasi April tapi dari sudut YoY, tahun ke tahun atau April 2025 terhadap April 2024, yaitu mengalami inflasi 1,84%. Kita lihat grafik itu, kita lihat di April 2025
kita bandingkan dengan April 2024, ternyata April 2025 YoY-nya masih lebih rendah dibanding dengan April 2024. Kalau kita lihat kelompok pengeluarannya, kita lihat penyumbang yang terbesar di April ini adalah penyumbangnya adalah masih di kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, menyumbangkan 0,34, sementara kelompok tersebut mengalami inflasi 2,93. Kemudian yang mengalami deflasi adalah informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Jadi kita lihat peranan di kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar sangat vital di bulan April ini. Ya, kita lanjut ke 5 kelompok pengeluaran, ya 5 komoditas maksud saya. Di sini kita lihat YoY bulan April 2025, emas perhiasan memberi andil 0,31%, tarif air minum PAM 0,2%, minyak goreng 0,15%, cabai rawit 0,14% dan kopi bubuk 0,12%. Jadi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh posisi Hari Raya Idul Fitri di awal April, ya. Kemudian untuk yang mengalami deflasi itu ada daging ayam ras minus 0,24, andilnya minus 0,24, telur ayam ras minus 0,05, tomat minus 0,05, daun bawang minus 0,04 dan kacang panjang minus 0,03. Jadi komoditas dari hortikultura di Purwokerto mengalami deflasi. Ya, mungkin ya itu berita resmi statistik di bulan April ini, inflasi Purwokerto bulan April. Mudah-mudahan inflasi ini masih kita bisa kendalikan sehingga tingkat harga pun masih bisa terjangkau oleh masyarakat. Kita jumpa lagi di bulan berikutnya di rilis inflasi bulan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.